Halo anak-anak, senang sekali hari ini Bu Meme bisa menjumpai kalian di sekolah minggu online. Tentunya anak-anak semua dalam keadaan sehat. Yuk kita awali ibadah kita dengan menyanyi Ciluba. Ciluba kecil-kecil untuk Bapa. Ciluba biar kecil Bapa pelihara, seperti burung pipit di udara. Setiap hari Bapa menjaga. Selalu besertaku, dan roh yang ada dalamku lebih besar dari dunia ini. Seperti Daud mengalahkan Goliat yang besar di tangan Tuhan, kecil jadi berguna. Yuk kita akan buka ibadah kita dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan masih memberkati kehidupan kami sampai saat ini. Saat ini Tuhan kami hendak mengikuti ibadah online. Tuhan berkati kami agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Kita akan memuji Tuhan lagi, lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu. Anak-anak, siapkan hati kalian, duduk tenang-tenang untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan. Halo anak-anak semua, Shalom. Jumpa lagi di sekolah minggu online bersama Bu Lasmi. Anak-anak, tadi sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk, sikap berdoa ya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena kami boleh mengikuti sekolah minggu online pada hari Minggu ini. Tuhan, berkatilah kami agar kami boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan yang disampaikan oleh guru sekolah minggu. Tuhan berkati juga guru sekolah minggu yang menyampaikan agar apa yang disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah anak-anak, hari ini Bu Lasmi punya teman. Teman Bu Lasmi ini namanya Gracia. Ini ya gambarnya. Teman Bu Lasmi ini namanya Gracia. Dia tidak bisa melihat ya. Orang kalau tidak bisa melihat disebut apa? Ya betul, orang yang tidak bisa melihat disebut buta. Gracia ini buta, tidak bisa melihat. Tetapi Gracia ini tetap bersyukur kepada Tuhan karena dia juga punya anugerah Tuhan yang hebat, yang bisa dipersembahkan buat Tuhan, yaitu Gracia ini pandai menyanyi.
Sehingga meskipun Gracia ini buta, dia bisa menjadi berkat buat banyak orang melalui pujian yang dia nyanyikan ya. Lagunya Gracia itu judulnya Walau Ku Tak Dapat Melihat ya. Meskipun tidak dapat melihat, namun Gracia yakin dan percaya bahwa rencana Tuhan pasti indah buat Gracia meskipun tidak bisa melihat. Warna langit apa, warna laut apa, warna daun apa, hanya bisa dengar dari kata orang, tapi tidak bisa melihat ya. Coba kalau anak-anak merem, ya nggak bisa lihat apa-apa, adanya cuman hitam gelap, nggak bisa melihat segala sesuatu. Itulah orang buta. Itu sebuah kekurangan, tetapi sebuah kekurangan tidak menghalangi kita untuk tetap bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Nah, anak-anak, tentang Gracia yang buta, zaman dulu juga ada orang yang buta. Dia tiap hari duduk di pinggir jalan meminta-minta orang yang lewat. Nah, pada waktu dia minta-minta, Tuhan Yesus pas lewat. Orang itu tahu, orang-orang pada menyebut nama Tuhan Yesus. Dan pengemis itu bilang pada Tuhan Yesus, Yesus sembuhkan aku, Yesus sembuhkan aku. Anak-anak, Tuhan Yesus mendekati orang buta itu dan Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang yang buta itu. Kasihan, tiap hari kerjanya hanya duduk minta-minta, gak bisa kerja. Nah, Tuhan Yesus melihat orang buta itu kasihan ya, belas kasih kepada orang yang punya kekurangan, punya kelemahan, yaitu tidak dapat melihat. Lalu murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ini orang buta ini sejak lahir loh, kenapa sih dia kok buta? Apa dia banyak dosanya ya? Atau orang tuanya yang berdosa? Nah, murid-murid Tuhan Yesus itu berpikir, mereka mengira kalau ada seseorang yang punya kelemahan, yang cacat, itu pasti orangnya berbuat dosa itu. Kalau bukan orangnya itu, bisa jadi orang tuanya atau simbahnya dulu berbuat dosa sehingga dia cacat. Nah, ternyata Tuhan Yesus jawab apa anak-anak? Bukan orang itu yang berbuat dosa dan juga bukan orang tuanya, tetapi orang ini buta supaya nama Bapa dimuliakan, nama Tuhan Yesus dimuliakan, pekerjaan Allah Bapa itu dimuliakan melalui kelemahan orang ini. Pekerjaan Tuhan nanti akan dinyatakan bukan karena dosa. Nah, anak-anak, lalu Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang itu dengan cara yang aneh ya anak-anak. Tapi anak-anak gak boleh niruin ya. Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta itu dengan cara meludah ke tanah. Tanah yang kena ludah tadi diaduk-aduk, lalu diambil, dioleskan di mata orang yang buta. Ini anak-anak gambarnya ya. Tuhan Yesus mengoleskan tanah yang sudah diludahi Tuhan Yesus tadi ke mata orang yang buta. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang buta tadi, basuhlah dirimu di kolam Siloam. Orang buta tadi juga nurut, wong dia pengen sembuh kok, ya harus nurut. Lalu dia pergi pelan-pelan ke kolam Siloam, lalu dia membasuh mukanya sehingga mukanya bersih dan dia bisa, dia bisa melek anak-anak. Dia bisa buka mata, dia bisa melihat. Wah, dia senang sekali. Puji Tuhan, aku bisa melihat. Aku bisa melihat banyak orang, aku bisa melihat apa yang ada di sekelilingku. Nah, setelah orang buta itu bisa melihat, orang-orang heran. Loh. Ini orang ini kan yang biasanya mengemis di jalan sana itu, minta-minta. Tapi dia sekarang bisa melihat. Siapa yang nyembuhin ya? Nah, orang yang gak lihat tanya-tanya. Dia itu dulu buta, kok sekarang bisa melihat siapa yang nyembuhin?
Lalu orang buta tadi bilang, aku disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Betul, aku dulu meminta-minta, aku dulu buta, tapi sekarang aku bisa melihat. Semua karena anugerah, karena pekerjaan Tuhan Yesus. Aku sekarang sembuh, aku bisa melihat. Aku akan selalu memuji Tuhan karena kelemahanku sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Aku mau hidup untuk Tuhan, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Wah, senang sekali ya anak-anak. Tadinya hanya gelap, karena kasih Tuhan Yesus, karena pekerjaan Tuhan Yesus, pekerjaan Allah, orang yang buta tadi bisa melihat, bisa lebih bersyukur lagi. Ya, sedang buta saja bisa bersyukur, apalagi bisa melihat. Ya, tentunya lebih bersyukur dan lebih semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, anak-anak, cerita hari ini tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta. Nanti anak-anak bisa baca di Alkitab. Kalau belum bisa baca, dibacakan papa, mama, atau kakak ya. Bacaannya dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 11 ya. Yohanes 9 ayat 1 sampai 11. Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Anak-anak jangan kalah sama Gracia tadi ya. Gracia juga buta, tapi dia tetap semangat, dia tetap bersyukur. Dia mau memuji Tuhan dengan suaranya yang bagus, yang indah, supaya setiap orang yang mendengarkan juga boleh memuliakan, memuji nama Tuhan. Oke anak-anak, tetap semangat sekolah minggu, tetap rajin berdoa, semangat belajar menurut orang tua dan juga Bapak Ibu guru di sekolah. Sampai di sini ya, Tuhan memberkati. Shalom. Anak-anak, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan dimasukkan dalam amplop, lalu diberi tulisan sekolah minggu. Persembahan dibawa orang tua untuk dimasukkan dalam kotak persembahan atau dititipkan ke Pak Ori atau Bu Dewi pada hari dan jam kerja. Untuk mengiringi persembahan yang kita kumpulkan, kita akan menyanyi Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kita bawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami boleh mengucapkan syukur kami kepada Tuhan lewat persembahan yang kami kumpulkan. Tuhan berkati sehingga persembahan ini dapat digunakan untuk keperluan sekolah minggumu di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami naikkan doa syukur kami ini. Amin. Kita akhiri sekolah minggu kita dengan menyanyi Dia Harus Makin Bertambah. Makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepada
kita akan kembali menghadap kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah kami hari ini. Tuhan berkati sehingga firman yang sudah kami dengar boleh dilakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk kasih, untuk penyertaan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Jika ada tugas, jangan lupa dikerjakan. Anak-anak jangan lupa menuliskan nama dan kelas sebagai tanda kehadiran. Tetap jaga kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sampai bertemu di sekolah minggu online minggu depan. Dadah.